Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian SKP format Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, yang mana format Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini wajib digunakan mulai 1 Januari tahun 2023. Nah, tetapi bisa digunakan untuk penilaian tahun 2022. Yang mana untuk penilaian tahun 2022 juga bisa menggunakan format Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021, yaitu format yang penilaiannya masih ada angka kreditnya. Seperti yang tahun 2021 kan kita ada setengah-setengah tuh, setengah satu semester kan. Jadi yang tahun 2022 bisa menggunakan yang itu, tapi tahunnya diganti menjadi 1 tahun full, atau bisa menggunakan format yang baru, yaitu Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi di sini sebelum saya memberikan tutorial, saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang proses pergantian SKP dari Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 menjadi SKP Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 yang wajib digunakan mulai 1 Januari tahun 2023, tetapi bisa digunakan untuk tahun 2022. Nah, jadi ini format Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 yang masih ada angka kreditnya. Nah, format ini rencananya awalnya ya, ini terus-terusan mulai tahun 2021, tahun 2022 dan sampai seterusnya rencananya ini digunakan. Tetapi oleh Permen Pan RB diubah lagi ke dalam format Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Mengapa diubah lagi? Karena angka kredit ini terlalu menyulitkan untuk setiap pegawai membuat SKP yang bertentangan dengan reformasi birokrasi itu sendiri. Karena reformasi birokrasi itu sendiri adalah tujuannya untuk kemudahan pelayanan, ya kan? Akses yang cepat, mudah, itu tujuannya. Kalau ini begini kan, format yang seperti yang kita buat tahun 2021 kemarin kan itu malah lebih sulit dari yang sebelumnya. Nah, dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini tidak lagi ada angka kredit langsung ya. Angka kreditnya itu sudah baku satu paket. Nah, artinya kita itu tidak memikirkan lagi angka kredit. Jika nilainya itu sudah baik, angka kreditnya sekian sesuai golongan, begitu. Nah, itu justru lebih mudah. Dan dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 itu juga kita ingin naik pangkat itu tidak lagi menyusun dupak. Jadi setiap guru itu bisa mengerjakan sendiri, tidak perlu menyuruh orang lain untuk membuat SKP ya, atau mengusulkan naik pangkat, atau menjadi kendala anak ingin naik pangkat itu menjadi kepikiran terkendala sehingga mengusulkan naik pangkat sampai 8 tahun, 10 tahun, bahkan mulai diangkat menjadi PNS sampai pensiun meninggal dunia dia masih di pangkat golongan 3A. Nah, itu kan bertentangan ya dengan visi misi dari reformasi birokrasi itu sendiri. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 ini diubah ke dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, yang ini ya. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Nah, yang ini. Nah, jadi kita menyusun mulai sasaran dulu. Di sini ada nilai-nilai perilakunya ya, yang berakhlak itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini tambahannya. Ini nanti saya jelaskan ya. Kita kembali dulu ke Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, di sini ya di pasal 38 halaman 19 dijelaskan bahwa, saya bacakan,
pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 nih mulai berlakunya kan tanggal 3 Februari tahun 2022. Nah, maka keterkaitan SKP dengan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 yang ini, yang masih ada angka kreditnya seperti yang kita susun pada tahun 2021 yang per semester itu, masih tetap berlaku selama paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Artinya SKP yang kita gunakan di tahun 2021 ya, format SKP-nya kita gunakan di tahun 2022 itu masih berlaku. Ya kan, paling lama 1 tahun berarti kan ditetapkannya 3 Februari 1 tahun sebelumnya, berarti di tahun 2022 itu menggunakan format Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan pasal 39. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan peraturan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Kemudian pasal penutup, setelah peraturan ini mulai berlaku, peraturan menteri Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, ini peraturan menteri ini mulai berlaku, mulai diundangkan. Nah, artinya diundangkannya kan tadi 3 Februari tahun 2022, sehingga ada yang membuat format SKP Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 untuk pelaporan SKP tahun 2022. Jadi ya, kesimpulannya untuk tahun 2022 menurut pasal 38 itu masih bisa digunakan ya. Dan menurut pasal 41 untuk penilaian SKP tahun 2022 itu menggunakan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 juga bisa digunakan. Jadi pilihan ya, untuk tahun 2022 ini menggunakan format SKP tahun 2021 kah atau menggunakan format SKP Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, ini kita kembalikan kepada tim penilai ya, biasanya itu di dinas mau yang mana gitu, atau BKPSDM ya kan, maunya yang mana. Nah, karena apa? Karena format Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini tidak ada lagi angka kredit. Yang jadi masalah adalah penilaiannya harus bertahap. Tahap yang pertama adalah organisasinya yang dapat nilai dulu. Organisasi di sini misalnya sekolah kita tuh dapat nilai berapa dulu. Misalnya sekolah kita tuh nilainya B. Nah, kemudian ditetapkanlah pola distribusi untuk setiap gurunya. Jika sekolah itu ya misalkan nilainya B, maka setiap gurunya itu untuk menilai SKP tidak bisa B semuanya, baik semuanya tidak bisa, karena penilaian sekolahnya B. Jadi paling banyak misalnya 7 orang, itu paling banyak 5 orang yang nilai B, harus ada nilai C 2 orang. Begitu ya. Nah, jika menggunakan SKP Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, di sini juga nanti saya jelaskan ya masalah ini. Nah, di dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini itu tidak ada lagi angka kredit, karena angka kreditnya adalah sistem paket. Nah, jadi ini contohnya ya, yang format SKP-nya kita langsung ke halaman 131. Nah, ini kita mau menyusun sasaran dulu, yang mana di sini adalah rencana hasil, kemudian indikatornya. Jadi sasaran ini sama dengan rencana ya. Rencana kita untuk 1 tahun ya kan. Kemudian dijelaskan dalam indikator, kemudian targetnya. Nah, di sini contoh target ini ya tidak mesti harus 100. Ya kan? Kalau sudah 100 berarti kita nantinya penerapannya harus 100 juga. Ya kan? Jadi sini target ya jangan sampai 100. Nanti kalau sudah sini 100 berarti target kita
pelaksanaannya juga harus 100. Jika kurang dari 100 malah itu nanti nilainya di bawah target. Kalau di bawah targetnya nanti nilainya bisa menjadi baik atau cukup, ya kan? Yang jadi masalah itu nilainya kan kita malah kurang nantinya. Nah, jadi ini target ini sesuaikan ya. Tidak mesti harus ini 100%, ya kan? Ini kan contoh nih, contoh langsung dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, kan? Targetnya 90. Ini contohnya nah. Tidak ada angka kredit di sini. Nah, 80. Misalnya guru mengajar misalnya kan targetnya 80 aja misalnya. Nanti pelaksanaannya bisa sampai 100. Kalau 100 pelaksanaannya, targetnya 80 mengajar, pelaksanaan 100. Nah, itu di atas ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi, rata-ratanya semuanya item-itemnya rencana kerja nih rata-ratanya di atas ekspektasi, maka nilainya pun juga di atas ekspektasi. Kemudian nanti sikapnya juga di atas ekspektasi, maka SKP-nya bernilai amat baik, sangat baik ya. Jika sangat baik itu nilainya sangat tinggi ya. Nanti tidak perlu lagi harus 4 tahun kalau sangat baik. Tapi itu sangat baik ya, sangat sulit untuk sekolah-sekolah kita, terutama di desa-desa ya. Karena tadi harus ada nilai sekolahnya dulu ditetapkan oleh dinas ya. Misalnya guru oleh dinas pendidikan, sekolah ini nilainya A. Nah, misalnya sekolahnya A, sekolah itu dinilai A ya, A, maka misalnya 7 orang guru di sana, 7 misalnya, maka 5 orang yang harus bisa menggunakan nilai A, ada 2 orang yang harus nilainya B. Jadi tidak bisa harus semuanya A. Ataupun juga misalnya sekolahnya itu nilainya B, maka semua guru itu tidak bisa nilainya B. Harus ada nilai C atau bahkan kurang ya, begitu. Nah, jadi ini saya jelaskan sudah ya di video saya sebelumnya masalah ini, yaitu di dalam video surat edaran Menteri Menpan RB nomor 3 tahun 2023. Saya sudah jelaskan masalah ini. Silakan tonton ya di video saya sebelumnya. Jadi misalkan ya kita menggunakan format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini boleh, tetapi harus ada nilai sekolah kita dari dinas. Nah, kemudian juga kalau menggunakan format Permenpan RB tahun 2022 ini, semua guru tidak bisa harus nilainya baik semuanya. Harus ada nilai yang cukup. Nah, begitu ya. Kemudian ini contohnya ya. Kita kembali ke sini bahwa di sini tidak ada lagi angka kredit. Ini kan sasarannya, rencananya. Nah, hasilnya mana? Nah, hasilnya kita lihat di halaman contoh ya. Di halaman 209 tadi kan rencana, kemudian kita ke hasil. Nah, ini hasilnya. Nah, contoh ya. Nah, ini kan rencananya 80, ternyata terlaksana 85. Wah, ini bagus ya kan, sesuai ekspektasi. Kemudian 45 ternyata 2 bulan, wah ini di atas ekspektasi. Nah, ini kan 95, oh sesuai. Ya kan, 80 90 sesuai. Nah, begitu. Tidak ada ya harus 100, boleh ya 100, tapi ya ini kalau rata-rata 100 ya, misalnya di target di sini rata-ratanya di bawah, nanti bermasalah, maka nilainya menjadi kurang. Kalau kita di sini misalnya 80 90, lalu targetnya sini pelaksananya 100, itu malah di atas ekspektasi. Begitu. Nah, ini nilainya di atas ekspektasi kan. Nah, ini hasilnya, ini perilakunya. Nah, ya begitu ya. Nah, tadi ya saya menjelaskan di masalah penggunaan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini harus ada tahapan. Di sini kita lihat ya di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini di halaman 92. Nah, di sini ada tahapan evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini saya jelaskan ulang ya, padahal sudah saya jelaskan di dalam SE Menpan RB nomor 3 tahun 2023 ini ada khusus videonya ya. Ini. Namun saya ulang ya. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sebenarnya yang SE nomor 3 tahun 2023 ini ya penjelasan lagi dari yang Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya, penegasan bahwa untuk penerapan Permenpan SKP menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini ada bertahap. Tahapnya itu dimulai dengan penilaian kinerja organisasi. Organisasi di sini adalah lingkup
kerja kita begitu. Misalnya sekolah kan, misalnya guru kan berarti lingkup kerjanya adalah sekolah. Itu ini maksud dengan organisasi. Nah, yang menentukan nilai organisasi ini adalah kepala bidang PTK ya, atau kepala dinas yang menentukan. Nantinya jika tidak ditentukan oleh kepala bidang, maka yang menentukan adalah kepala dinas. Jika kepala dinas tidak menentukan, maka nilai sekolahnya itu C. Jika tidak ditentukan, maka nilainya sekolahnya adalah C. Nah, jika nilai sekolahnya C, maka guru-guru yang ada di sana yang melaporkan SKP-nya, misalnya 7 orang tadi, maka yang paling bisa nilai baik 2, sisanya nilai cukup. Karena nilai sekolahnya tadi C atau butuh perbaikan. Ini saya jelaskan ini lebih jelas ya di dalam video di saya sebelumnya masalah Menpan RB nomor 3 tahun 2023. Nah, ini tahap pertama ya kan. Kemudian tahap keduanya nih. Nah, tahap kedua menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja. Nah, menetapkan pola distribusi pegawai ini ada rumusnya. Seperti saya jelaskan tadi, misalnya 7 ya kan, misalnya nilai sekolahnya B, 7 orang gurunya, maka hanya berlima, hanya ada orang 5 yang dapat, misalkan yang paling bisa kita letakkan nilainya itu baik, sisanya adalah C atau kurang. Nah, setelah itu baru kita tetapkan hasilnya ya, hasil dari SKP-nya. Setelah itu yang tahap ketiga ini. Nah, tahap ketiga ya ini. Nah, lalu kita bisa menetapkan ini sesuai ekspektasi kah, atau kinerja baik kah, atau sesuai ekspektasi kah. Nah, ini yang tahap ketiga yang ini. Nah, setelah prosedurnya sudah, nilai sekolahnya sudah, pembagian nilainya sudah, distribusi, lalu kita bisa menetapkan ini apakah sudah sesuai ekspektasi kah, atau di atas ekspektasi kah, atau di bawah ekspektasi, menyesuaikan dengan nilai sekolah kita jika guru. Nah, begitu ya teman-teman. Ini penjelasan ini penting ya untuk diketahui terlebih dahulu sebelum kita praktek atau melakukan penyusunan SKP di tahun 2022. Mari kita masuk kepada tahap berikutnya, bagaimana cara menyusun SKP tahun 2022. Nah, ini ada ketinggalan ya. Nah, di dalam Permenpan RB nomor tahun 2022 ini tidak ada lagi angka kredit kan. Nah, tidak lagi angka kredit ini, sistem paket baku nilainya ya. Misalnya kan kalau kita yang dulu mengajar kan 10,50, misalnya golongan 3A, figure in 0,75. Nah, itu kalau menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, angka kredit yang per butir itu tidak ada lagi, tapi sistem paket yang tidak bisa ditambah-tambah, dikurang-kurangi walaupun hanya 0, tidak bisa. Karena ini sistem paket. Nah, ini contoh ya yang peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini menjelaskan. Nah, ini pembagian angka kreditnya ini dijelaskan di Permenpan nomor 1 tahun Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Di sini menjelaskan, ini penjelasan ini masalah penghapusan Japung juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ini tonton saja. Di sini saya jelaskan ulang bahwa yang namanya angka kredit tadi itu sistem paket ya kan. Nah, misalkan tadi kan guru tadi mendapatkan nilai B karena sekolahnya B, dari 7 orang yang dapat nilai B itu ada 5 misalnya. Nah, nilai B guru itu 5 itu misalnya golongan 3A, maka angka kreditnya adalah baik. Angka kreditnya adalah 12,5 ini. Ahli pertama 12,5 jika nilainya baik 12,5. Sudah sepaket, tidak diurai-uraikan lagi, dikurangi, ditambah lagi, tidak bisa. Jadi jika guru itu nilainya baik dalam 4 tahun, maka dia otomatis bisa naik pangkat ke 3C tanpa melalui DUPAK. Nah, ini sudah paham ya. Kalau ini masih kurang paham, bisa tonton video saya sebelumnya masalah ini. Baik, sebelum kita masuk kepada video tutorial bagaimana penyusunan SKP format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya. Nah, di sini saya ingatkan kembali bahwa untuk melakukan penggunaan SKP
Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini ada tahapannya tadi. Tahapannya tadi adalah yang pertama harus ada nilai organisasi. Misalnya guru, maka nilai organisasinya yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah nilai sekolah. Siapa yang menetapkan nilai sekolah adalah dari Dinas Pendidikan. Bisa itu kepala bidang ataupun dari kepala dinas ya, yang menetapkan nilai sekolah kita. Misalnya tadi nilai sekolah kita itu B, maka ditentukanlah pola distribusi. Nah, yang tahap kedua menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Nah, masing-masing pegawai ini ya berdasarkan kinerja organisasi tadi. Misalnya organisasinya nilainya B, maka setiap pegawainya itu tidak bisa semuanya B, harus ada C. Nah, begitu. Ini ada format Excel-nya yang diberikan oleh Menpan RB ya. Nih formatnya. Nah, ini ya kan, untuk menentukan bagaimana jumlah guru yang harus mendapatkan nilai A, B atau C ya. Nah, berdasarkan nilai organisasi tadi, misalnya sekolah tadi. Nah, ini kita tetapkan dulu. Misalnya kan ini misalnya namanya sekolah ya. Nah, ini namanya sekolah, lalu di sini predikatnya nilainya itu B, misalkan B ya kan. Misalkan B. Nah, lalu sekolah kita mendapatkan nilai B, misalnya jumlah gurunya ada 7 orang, lalu kita masuk ke dalam distribusi pegawai. Nah, misalnya tadi di sini SDN misalnya ya. Saya zoom dulu. Nah, di sini tahun evaluasinya misalkan tahun 2022 misalkan. Nah, ini evaluasinya akhir kan. Untuk guru kan kita pilih yang akhir. Predikat. Nah, ini predikatnya tadi nilainya apa tadi? Misalnya B kan baik, sangat baik. A jumlah, nah ini jumlah pegawainya. Nah, misalkan jumlah guru tadi di sekolah ini SDN Bus 2 jumlah gurunya ada 7, anggap saja 7. Nah, lalu kita otak-atik di sini. Nah, ada berapa yang harus mendapatkan nilai baik? Ternyata maksimalnya ada 5 orang. Nah, di sini ya saya jelaskan dulu. Bilanya valid itu berwarna toska, bilanya tidak valid itu berwarna merah muda. Nah, ini kan maksimal 5 nih dijelaskan nih. Berarti dari 7 orang, maka guru itu hanya yang dapat nilai baik maksimal itu 5. Nah, sisanya 2. Duanya di mana? Misalkan duanya nih, misalnya kita letakkan 2 ya di sangat baik. Oh, ternyata tidak bisa. Ternyata harus ada, kan butuh perbaikan nih, kan harus ada nih kata-katanya. Berarti ini tidak bisa diletakkan sangat baik, harus ada kan. Ini berarti kita letakkan di sini 2 misalnya. Nah, berarti sudah pas. Nah, pas aturannya dari 7, 5 yang paling bisa diletakkan baik ya. Harus ada perbaikan 2. Nah, misalkan lagi kita menyusun pola yang 7 orang nih tadi ya, misalnya kan. Kita hapus ya. Kita hapus. Nah, ini kan boleh ada nih, boleh ada berapa? Misalnya boleh ada maksimalnya kan 5 tadi, kita letakkan misalnya 3. Nah, nih boleh ada kan 2, kita letakkan 2, apa bisa ya? Kemudian harus ada 2. Nah, juga bisa ya seperti ini ya. Nah, kalau di sini misalnya kan sini 4, lalu di sini 3 bisa ya? Oh, tidak bisa ya kan? Karena nih warna merah kan harus ada. Berarti di sini harus ada 1 misalkan. Di sini sisanya 2. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Paham ya masalah ini ya? Sangat mudah. Jadi intinya jika nilai sekolah kita itu tadi baik nih, baik ya kan, baik, maka ini tidak bisa semuanya harus ke 7 orangnya di sini baik. Itu tidak. Harus ada yang tidak harus ada yang bernilai cukup. Ya kan? Tidak bisa kan invalid kan karena warna pink. Ini kan maksimal 5, berarti 5. Berarti harus ada misalnya di sini 2. Nah, begitu. Atau misalnya sini dikurangi menjadi 3, di sini 2 juga bisa. Nah, begitu. Nah,
kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyusunan SKP Format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Namun penyusunan SKP Format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini tidak saya publikasikan untuk umum ya, karena ini sifatnya hanya untuk daerah saya, lokasi tempat kerja saya, dan untuk teman-teman seangkatan saya saja ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.